Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa ya Kiai. Karena dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Kami juga masih menunggu Anda untuk bertanya langsung kepada Kiai. Nanti bisa dilakukan melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya Pak Kiai, siapakah yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan? Lalu bagaimana masalah hak warisnya? Ya. Silakan. Jadi kalau pertanyaan ini harus kita deskripsikan masalahnya. Di luar pernikahan itu kan istilah yang masih ambigu. Ada yang di luar pernikahan itu artinya karena zina, di luar pernikahan itu boleh jadi karena tidak dicatatkan secara administrasi negara atau yang kita katakan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Kalau nikah di bawah tangan itu sebetulnya secara konsep keagamaannya di luar maslahah itu sudah terpenuhi. Ada walinya, ada saksinya, dan sebagainya, ada ijab qabul. Maka yang seperti ini, ayah dari si anak tadi itulah yang paling berhak untuk menjadi walinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diartikan sebagai anak zina, maka dia tidak punya hubungan keperdataan apapun. Ya, perdata ini dalam artian perdata agama. Dia tidak punya hubungan perwalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dia juga tidak punya hubungan waris. Ya, nah jadi kalau ini terjadi, naudzubillah, maka dia harus datang ke KUA atau ke pengadilan agama menyatakan bahwa dia tidak memiliki bapak. Maka nanti akan ditunjuk wali hakimnya. Nah, wali hakim ini sebetulnya dalam konsep fikih itu bermuara dari presiden. Jadi presiden itu diangkat dan dipersepsikan sebagai imam. Nanti beliau itu menurunkan haknya itu kepada menteri agama, diturunkan kepada kepala kantor keagama di masing-masing provinsi, turun ke KUA, KUA boleh mendelegasikan salah seorang penghulu untuk menjadi wali hakim. Wali hakim ya. Ya, itu anak yang hasil zina. Dan ini perlu dicatat nih Mbak Eva, wali hakim itu dari anak zina loh. Bukan dari orang yang misalnya tidak izin kepada walinya. Atau nauzubillah, perzinaan yang dibingkai dengan pernikahan. Tiba-tiba orang datang entah dari negeri antah berantah berdua minta dinikahkan oleh saya. Kenapa Pak? Kami nggak ada walinya, jadi kami minta wali hakim. Maksudnya apa gitu loh. Nah ternyata orang tuanya ada tapi tidak merestui misalnya. Itu harus ada prosesnya dulu. Atau kemudian dengan semena-mena menganggap orang tuanya nggak usah dihubungi. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan orang tua dari yang melakukan zina ini atau bapaknya, ayah biologisnya ingin menjadi wali, itu apakah dimungkinkan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak bisa Mbak Eva, dia nggak bisa karena dia bukan wali. Dia dalam Islam itu dianggap tidak pernah terjadi hubungan keperdataannya. Walaupun secara biologis itu adalah anaknya. Meskipun misalkan setelah anak itu lahir baru kemudian menikah gitu ya, itu juga nggak bisa ya Kiai ya? Nggak bisa. Tetapi kalau bagian misalnya ya dari bentuk pertanggungjawaban, misalnya ada orang yang melakukan perzinahan seperti itu, atau dia hamil di luar nikah kemudian tidak bertanggung jawab misalnya, atau anak yang di luar pencatatan administrasi negara kemudian melakukan gugatan nih agar orang tuanya bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab itu boleh. Nafkah, apapun. Walaupun namanya bukan nafkah ya. Dia pertanggungjawaban secara materi boleh dituntut. Tetapi tidak boleh kemudian aspek nasab itu dikaitkan dengan ayah biologisnya. Karena memang itu terjadi di luar
akad nikah yang sah secara agama. Oke, tapi kalau yang tadi di luar pernikahan itu artinya adalah tidak tercatat secara administrasi Oh atau iya, siri tadi itu sama hukumnya dengan anak yang hasil dari pernikahan yang tercatat sebetulnya ya Kiai ya? sama. Hmm, Istri siri dengan istri resmi itu dalam faraidnya sama Islam. oke. Walaupun dalam kedudukan hukumnya menjadi berbeda. Dan ini perlu saya sampaikan Mbak Eva sebagai tanggung jawab saya sebagai laki-laki kepada sesama laki-laki. Jangan sampai nanti di kemudian hari saat meninggal itu terjadi kegaduhan di tengah keluarga karena ada ahli waris lain Ya. yang selama ini tidak pernah diketahui. Baru Hmm, diketahui ketika meninggalnya sang ayah. Ini boleh jadi Mbak Eva ya, menjadi sesuatu yang sangat membuat dada itu sangat prihatin. Di satu sisi ada orang anak yang datang kepada saya menangisi kepergian ayahnya karena dia mengagumi sosok ayahnya. Tapi di akhir hayat itu ketika datang anak lain yang mengaku anaknya dalam rentang usia yang tidak jauh berbeda, dia menjadi teringat bahwa ibunya ditutup-tutupi dari pernikahan ini bertahun-tahun. Sehingga saya hmm. merasakan betul anak tadi itu antara doa dan kekecewaan itu bercampur. Padahal Ya, tidak ada yang diharapkan dari orang yang sudah meninggal itu melebihi ketulusan doa dari seorang anak. ya. Jadi Anda ketika ingin menikah lagi, lakukanlah itu secara terbuka, disampaikan dan didiskusikan. Setiap perbuatan hukum itu pasti ada konsekuensi hukumnya. Anda boleh bersengketa dengan anak di hari ini, tetapi tidak pada hari di mana Anda wafat. Oke. Nah, Kiai, pertanyaan soal hak waris ini, Iya, Kiai. iya, Artinya yang mungkin kemudian ingin harus dielaborasi lagi adalah soal tadi ya, iya. untuk anak yang hasil Perzinaan. hubungan siri, Ya, pernikahan hubungan siri ya, siri, Kiai ya. iya, iya. Kalau perzinahan artinya tidak ada hak Tidak waris ada. sama sekali. Iya. Nah, kalau yang siri ini bagaimana, Dia Kiai? punya hak gitu. Tinggal nanti Hmm, bagaimana dia bisa membuktikan itu kan. Jadi perjalanannya juga panjang. Nah ini saya bilang bapak yang sudah meninggal juga kasihan kan. Karena saat dia ingin memperoleh bagian dari waris. Karena ini bisa jadi masih nama bapak yang meninggal. ya, Ketika ini aset mau dijual. Itu secara perdata pasti membutuhkan fatwa waris kan. Bahwa ini memang haknya ahli waris. Tentu pembeli akan bertanya, mana fatwa waris dari kantor urusan agama yang menunjukkan bahwa ini ahli warisnya. ya. Maka yang satu sisi yang tidak tercatat kan kasihan Mbak Eva. Hmm, hmm, hmm. Nah berarti dia tidak mendapatkan bagian dari itu karena dia bukan ahli waris. Karena tidak memiliki kartu keluarga, hubungan keperdatan dan sebagainya. Logikanya dia pasti tidak terima kan, karena ini Ya, ayahnya. betul. Maka kan ribut di pengadilan. Apakah Hmm. kita sebagai manusia ini ingin meninggalkan perselisihan dan persengketaan atas harta yang kita miliki di kemudian hari kepada anak dan keluarga kita karena ada ketidakterbukaan dalam aspek pernikahan siri tadi. Oke, oke, oke. Baiklah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya, Kiai ya. Ini kita tapi akan break terlebih Baik. dahulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.